yang punya toko kalian pulang bawa belanjaan. Seperti itu ya. Terus yang mempertanyakan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, tidak kurang suatu apapun. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih, masih semangat klip petirnya? Masih semangat nambang sidranya? Alhamdulillah ya, sidra sekarang udah benar-benar bisa ditransaksikan, walaupun itu masih harga rendah gitu kan. Nah guys, kita sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua subscriber Sinar Channel 99 yang selalu support, yang selalu dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada yang berkomentar-komentar positif atau negatif, itu semua saya jadikan motivasi. Dan saya ucapkan juga kepada customer Sinar Collection yang selalu melakukan transaksi menggunakan fiat atau koin sidra atau koin pi, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga jadi customer yang setia untuk Sinar Collection. Guys, kita bikin kopi ya, bukan kopi sih, kita bikin teh dulu. Pecinta Indonesia pasti tehnya Sariwangi. Ini Indonesia banget ya. Kita bikin Sariwangi dulu, ngeteh dulu ya. Karena ada di sini yang beberapa, di sini saya mengulas untuk pembahasan tentang transaksi ya, transaksi di Sinar Collection itu seperti apa katanya gitu kan. Banyak banget yang belum paham kenapa katanya Mbak Sinarnya kan di Hong Kong, kok bisa melakukan transaksi, kok bisa melakukan barter. Itu banyak banget yang mempertanyakan hal itu ya. Nah, dulu ya, saya bikin dulu. Hujan guys di luar tuh. Ini maaf kalau agak berisik ya, karena ini ada saluran air ya, tuh jadi berisik banget. Oke, aduh ceplok. Oke, jangan lupa cemilannya, masih ada nggak? Wah, nggak ada cemilannya guys ya. Nanti kita siap dulu ya, sebelum kita lanjut ke videonya, kita persiapkan dulu cemilannya. Nih, siapa yang suka rengginang ya? Ini khas Indonesia ya. Indonesia. Terus ini guys, cemilannya pisang, keripik pisang. Dan buat teman-teman yang selalu bertanya, saya kok nggak bisa komentar saya komentar saya nggak pernah dijawab. Terus yang di inbox juga sampai berulang-ulang inbox nggak saya jawab. Saya mohon maaf ya, karena saya kerjaan juga gitu kan, jadi nggak bisa ngebalas satu persatu inboxnya. Oke guys, kita sambil duduk ya. Buat teman-teman yang selalu mempertanyakan untuk melakukan transaksi di Sinar Collection itu seperti apa transaksinya gitu kan, bagaimana caranya. Jadi mudah ya, mudahnya gimana? Misalkan kalian ada di Purwakarta ya, kita transaksi melakukan transaksi di toko yang terdekat gitu, yang di Purwakarta juga gitu kan. Jadi kan sistemnya ya kita yang kalian itu cuma misalkan mau transaksinya sekarang sidra misalkan 30 koin gitu kan, 30 koin ini dapatnya apa gitu. Contoh yang kemarin ada tuh yang kemarin transaksi menggunakan koin 30 sidra itu dia mendapatkan beras 4 kilo, terus gula 2 kilo, terus kopi 1 renceng ya, itu 30 koin sidra. Jadi seperti itu transaksinya. Jadi nanti kalian itu datang ke toko belanja gitu kan, untuk sesuai dengan uang yang hasil barter sidra itu ya guys. Ini karena belum minum kali ya, kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan dulu. Ini baru jam 9 lebih ya, baru beres ngurusin pasien.
Dan sekarang tinggal kita sarapan, sebentar lagi ngurus lagi pasien. Ya kita menikmati pekerjaan yang ada dulu aja ya. Kita jangan terlalu berpikir fokus ke satu arah. Jadi jangan fokus ke satu arah. Jadi kita harus ikuti aja alurnya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan tentang barter di Sinar Collection. Jadi kalian barter itu, misalkan hari ini kalian barter, saya mau barter nih dengan sekian sidra. Ya udah kita kalkulasikan sidranya sekian. Jadi sekali lagi saya tidak menerima untuk pembelian koin ya. Saya hanya menerima dengan barteran koin ya. Seperti itu. Jadi nggak ada nggak nerima pencairan koin ya. Kayak semalam tuh saya dengar di obrolan dia tujuannya itu pengen ngomong sama saya, dia mau menjual gitu kan, karena untuk menopang dia. Saya tidak bisa menerima, untuk uang fiat langsung kita nggak bisa. Jadi semua transaksi itu beras atau telur atau minyak, jadi langsung kita transfer uangnya ke yang punya toko seperti itu. Jadi bukan ke kalian itu langsung kasih koinnya aja. Misalkan kebutuhan kalian apa ya, kita sesuaikan dengan barteran uang hasil sidra itu. Misalkan kalkulasi sidra misalkan harganya 2.000 atau harganya 3.000 ya, itu tinggal kalkulasikan gitu seperti itu. Jadi tinggal kalian yang barter di Sinar Collection-nya itu tinggal datang ke toko. Nanti kita misalkan kalian ini dengan koin ini dapatnya ini, ya udah saya tinggal transfer uangnya ke yang punya toko, kalian pulang bawa belanjaan seperti itu ya. Terus yang mempertanyakan tentang pengelisan ya, di Sinar Collection itu tidak ada pengelisan untuk barter-barteran, itu tidak ada pengelisan ya. Jadi ya kita transaksi real, maksudnya transaksinya kita dibikin semudah mungkin gitu kan. Jadi kita tidak membuat yang ribet-ribet gitu kan. Kebanyakan kan mungkin ya orang sekarang kebanyakan banget gitu ya, sampai sekarang pun banyak yang bilang mau ngelis gitu kan. Ngelis dari dulu tapi belum ada untuk cair gitu kan. Yang ingin bilang untuk pencairan dari bulan 2 sampai sekarang itu pun belum cair gitu, karena untuk di negara kita sendiri itu tidak mudah ya kan, tidak mudah. Kalau koin P kita atau koin sidra kita belum ada izin dari dari yang punya kuasa di Indonesia gitu kan, kita nggak bakalan bisa gitu. Terkecuali kalau emang udah fix, udah open, itu open global, itu di mana-mana udah semua buka. Jadi kita misalkan saya posisi di Hong Kong nih ya, kalian ingin mencairkan atau misalkan ya, ini contoh misalkan ada perbankan yang udah bisa menerima menerima koin P di sini, mungkin nggak gitu kan. Kita ada di sini nih, saya di Hong Kong, Mbak Sinar, saya boleh nggak numpang untuk pencairan koinnya di situ, karena di sini kan di Indonesia masih regulasi, misalkan belum ilegal gitu kan, masih legal gitu kan, belum resmi lah intinya gitu, seperti itu. Itu bisa, karena kalau udah open global itu kita bebas melakukan transaksi di mana aja, di perbankan mana aja di negara itu. Kalau misalkan udah bisa ya bisa, misalkan nggak bisa, misalkan bisanya ditukar lagi ke koin lain, ya kita tinggal tukar aja. Apalagi udah ahli-ahli market itu udah paham banget ya, seperti itu. Jadi intinya sekali lagi di Sinar Collection itu belanjanya itu sangat-sangat mudah, jadi kita tidak dibikin ribet gitu kan. Dan yang selalu bertanyakan, apakah saya udah bisa barter mobil, apakah saya udah bisa barter motor? Ya kalian pikir sendiri aja, koin P itu emang udah ada nilai gitu kan. Kalau emang udah ketok palu, udah ada nilai, walaupun misalkan nilainya $100 atau $50, ya kita tinggal sesuaikan dengan koin kalian. Kalau emang kalian itu mau, misalkan ini contoh ya, kita tidak ini salam damai aja ya, kita tidak mengejek merendahkan nilai GCP, tidak ya. Sini misalkan ini mencontohkan harganya itu pas leasing itu cuma $50. Nah kalian itu pengennya barter mobil di Sinar Collection misalkan, atau motor, ya tinggal sesuaikan aja. Sekarang mobil harganya berapa yang kalian mau, motor yang kalian itu harganya berapa. Nah yang jadi pertanyaannya, koin kalian apakah cukup untuk barter mobil dan barter motor? Jangan sampai seperti ini, kalian mengambisikan pas listing open, door open terjadi, kalian berambisi pengen barter Pajero lah, pengen barter emas sekian kintal lah gitu kan, ingin membangun rumah dengan dari bahan emas semua. Kita harus mikirnya gini,
kita punya koin sedikit, misal ini kebanyakan pioner yang baru-baru kan cuma sedikit koin ya, gitu. Kita jangan sampai sekali transaksi koin itu habis. Sedangkan kita nggak tahu dalam waktu 2-3 bulan ke depan itu nilai koin Pi itu jadi berapa, kita nggak tahu. Ya seperti itu. Jadi hematlah koin kalian. Kalau pertama open misalkan harganya masih rendah, ya kita kalau ingin merasakan, ingin menikmati, ya kita sesuai kebutuhan aja untuk melakukan transaksinya. Berulang-ulang dari sekarang sampai nanti open network, lakukan transaksi sesuai kebutuhan kalian. Dan harus ukur dengan koin kalian juga. Gitu, jangan memaksakan diri. Karena kalau memaksakan diri, misalkan Pajero Spot harga koin cuma $50, kalian punya 500 koin, habis sekali transaksi untuk satu Pajero, ya kan? Jadi yang lainnya nggak kebeli, ya kita hitung-hitung nabung aja gitu kan. Misalkan ya kita ngambillah sedikit, kalau kata kasar kalau di bank itu bunga ya, bunganya ambil aja dulu. Misalkan per bulan bunganya sekian Pi, per bulan sekian Pi, ya udah biarin induknya di situ aja gitu. Saya yakin sekarang banyak teman-teman yang melakukan yang selalu pengen wah-wahan, pengen mewah-mewah sampai ngotot-ngotot, dia ngelis sana ngelis sini, sampai kita kasih arahan juga dia tetap tetap dia nggak mau, karena dia punya punya prinsip dia sendiri bahwa dia mengelis di situ dia akan langsung cair, langsung bisa bawa pulang bawa mobil. Begitu open network itu belum tentu bisa. Dealer manapun, misalkan berapa ribu unit yang disediakan untuk melawan melayani pioner, misalkan 1 juta pioner, 1 juta itu udah melakukan transaksi mengelis, apakah akan cukup? Karena dari satu keluarga aja itu yang nambang Pi itu bukan 1-2 orang, gitu kan? Misalkan satu keluarga nih, 1 orang, misalkan ada tiga keluarga, 3 nambang Pi, atau yang 1 orang nambang Pi, yang 2-nya enggak, pasti mereka ingin memfasilitasi yang 2. Masa yang ini punya mobil yang 2 enggak? Kan seperti itu. Dari 1 orang aja pesanan mobil itu lebih dari 2. Ya kan, kita harus mikirnya ke situ. Jadi enggak langsung pas open network itu bahwa sekarang ngelis sana ngelis sini, udah masuk data masuk sini. Enggak mungkin langsung jreng terjadi dengan dengan barter ini barter itu. Karena apa? Karena yang punya platform atau punya toko atau punya showroom pun, ya kita kalau nggak mungkin langsung bisa mengadain sekian unit, jadi otomatis kita harus enden dulu, harus sabar dulu. Ya intinya kalau setelah open network itu kita bebas melakukan transaksi. Karena apa? Kita punya koin, apalagi kalau misalkan terjadi ada exchange-nya untuk penukaran Pi-nya. Ya kita dapat, ngapain ngelis nunggu lisan kan list dari 1 sampai 100 orang. Kita harus bisa otomatis kan yang untuk yang untuk punya koin, yang untuk mendapatkan mobil atau mendapatkan emas, mendapatkan pesanan-pesan itu otomatis dari nomor 1 dulu, nggak mungkin langsung nomor 100 kan gitu. Kita misalkan ada urutan dari nomor 15, itu berapa lama kita nunggu. Jadi intinya sekali lagi pesan untuk teman-teman semua, untuk caranya lah, untuk kita jangan sampai banyak kepengaruh dengan hal seperti itu, karena kita setelah open network kita belum tahu terjadi seperti apa. Jadi seperti itu ya guys ya. Ayo teh dulu, pisang dulu. Jadi itu ya pembahasan untuk cara transaksi di Sinar Corson itu, sesuaikan dengan wilayah kalian, toko terdekat. Jadi seperti itu ya sistemnya. Jadi udah paham kan? Kalau belum paham silahkan diulang lagi videonya ya. Nggak mungkin saya ngulang lagi omongan ya, karena mungkin kedepannya akan ada pembahasan yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di komen dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share. Yuk, saya mau ngeteh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam damai untuk kita semua.